Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Pramatasari. Saya dari Universitas Pancasila, jurusan Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang forum yang sudah saya kerjakan dengan mata kuliah fisika. Ini ada 13 forum. Forum pertama ini materinya tentang besaran dan satuan. Besaran apa sih sebenarnya? Besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Terus diikuti dengan satuan. Contohnya tuh kayak panjang, massa, waktu, kecepatan, gaya, dan energi. Terus satuan itu apa? Satuan itu adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyatakan hasil pengukuran atau pembanding dalam suatu pengukuran tertentu. Seperti itu. Next. Nah, ini ada contoh ya. 1000 cm berapa milimeter? Ini kan 1000 cm ke milimeter. Turun satu tangga berarti dikali. Jadi berarti 1000 dikali 10, berarti hasilnya 10.000. Jadi nomor 2, 100 km sama dengan berapa meter? Kilometer ke meter turun 1, 2, 3, berarti dikali. 100 dikali 1000 sama dengan 100.000 meter. Nah, ini juga ada beberapa contoh lagi. 5 jam sama dengan berapa menit? 1 jam kan 60 menit, berarti 5 kali 60 aja sama dengan 300 menit. Dan yang ini 5 detik sama dengan berapa milidetik? 5 detik itu kan 1 detik itu 1000 milidetik, berarti tinggal dikali aja 5 kali 1000 sama dengan 5000 milidetik. Next. Ini adalah forum kedua, yaitu tentang gerak satu dimensi. Contohnya itu soalnya seekor siput berada di X1 di 18 mm pada waktu 2 second dan belakangan ditemukan di X2 14 mm pada waktu 7 second. Hitunglah perpindahan dan rata-rata siput itu untuk selang waktu tertentu. Berarti perpindahan siput X2 sama dengan X2 dikurang X1 yang tadi. 14 kurang 18, dengan 4 mm. Terus kecepatan rata-rata siputnya, berarti rata-rata sama dengan X12 per waktunya T12 sama dengan X2 min 1. Min X1 per T2 dikurang T1. Berarti kita masukin yang tadi nih. 14 mm dikurang 18 mm per waktunya 7 second kurang 2 second. Berarti ini dapat min 4 mm per 5 second. Menjadi min 0,8 mm per second. Next, ini ada soal kedua. Yaitu seorang pelari berlari dari start, menempuh jarak 100 meter dalam 12 second. Kemudian berbalik dan berjogging sejauh 50 meter ke arah titik awal selama 30 second. Berapa kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata untuk seluruh perjalanan? Jadi di sini kita jabarkan dulu rumus yang sudah diketahuinya. Kita masukkan S1 sama dengan 100 meter. Terus waktunya itu T1 sama dengan 12 second. Terus jarak keduanya ini 50 meter. Ditanya apa tadi? Kelajuan rata-rata, V. Berarti S1 rumusnya S1 plus S2 per T1 plus T2. Ini kita masukin rumusnya 3 dan menghasilkan 3,57 meter per second. Next. Ini ada soal nomor 4. Saya dapat nomor 4. Sebuah bola dilemparkan vertikal ke bawah dari atas sebuah gedung yang tingginya 36,6 meter. 2 detik kemudian, bola tersebut melewati sebuah jendela yang terletak 112,2 meter di atas tanah. Pertanyaannya adalah, pada kecepatan berapa bola tersebut tiba di tanah? Terus yang kedua itu, kapan bola tersebut tiba di tanah? Nah, ini kita masukin lagi nih. Yang udah diketahuinya tuh apa aja? H1, 36,6 meter. H2, terus T1 waktunya ditanyanya. Jadi kecepatan sama kapan bola tiba di tanah. Ini dijawab. Cari V0 dulu dari ketinggian 36,6 meter itu berapa?
kurang 12,2 meter sama dengan berarti V0-nya itu 24,4 meter. Terus kita masukin rumusnya, A sama dengan V0T plus setengah GT kuadrat. 24,4 sama dengan V0 kali 2 plus setengah kali 10 kali 2 pangkat 2. Nah, ya, menghasilkan V0 sama dengan 2,2 meter per second. Terus kapan bola itu jatuh di tanah? Nah, ini kita hitung dulu Vt pada saat 2 second. Ini rumusnya Vt sama dengan V0 plus Gt. Dan hasilnya itu 22,2 meter per second. Nah, ini masih ada lanjutannya nih. Kapan tibanya sih? Nah, kan. Nah, ini kita masukin nih rumusnya Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat. Dan tergantung nih kurang atau lebih ya, 2GH. Ini kita masukin Vt kuadrat dan hasilnya 23,3. Nah, terus bola tiba di tanah dengan kecepatan 23,3 meter. Berarti waktu tiba di tanahnya itu 23,3 sama dengan 22,10 plus 10 T. Dan T-nya itu sama dengan 0,11 second. Terus total waktu dari ketinggian 36,6 meter yaitu berarti tinggal tambah aja. 2 ditambah 0,11 sama dengan 2,11 second. Next. Ini adalah forum ketiga yaitu materinya tentang gerak 2 dimensi dan 3 dimensi. Sebenarnya apa sih perbedaan dari 2 dimensi dan 3 dimensi itu ya kan? Karena yang berbeda itu cuma angkanya aja. Nah, ini di sini saya udah menjawab ya. 2 dimensi itu gerak dengan besaran-besaran gerak yang dapat diuraikan ke komponen sumbu X dan Y. 2 dimensi lebih kompleks dibanding gerak 1 dimensi. Untuk menyederhanakan tingkat kompleksitasnya, maka perlu diuraikan ke sumbu X dan Y. Nah, kalau 3 dimensi itu adalah gerak pada ruang X, Y, Z. Serupa, sama nih kayak 2 dimensi, cuman komponen besaran pada gerak ini juga dapat diuraikan ke sumbu X, Y, dan Z untuk mempermudah menganalisisnya, seperti itu. Dan ini ada contoh, yaitu gambar dan tentukan vektor setiap komponen. Menjumlah semua komponen perpindahannya dan nilai R. Nah, ini di sini AR-nya 8,0 meter pada 400 north dari S. Nah, ditanya nih, R sama dengan 8 kali cos 40 berapa? Nah, di sini jawabannya sumbu X-nya. X-nya itu, yaudah kita masukin rumusnya R kali cos 40 derajat. Sama dengan R-nya itu kan 8. Yaudah kita masukin 8 kali cos 40 derajat itu 0,766. Berarti sama dengan 6,128. Terus pada sumbu Y-nya berapa? R sin 40 derajat. Berarti 5,144. Nah, ini grafiknya ya. Seperti itu. Next. Nah, ini adalah forum keempat, yaitu tentang materi gaya. Gaya itu kan banyak ya. Dan perbedaannya itu sebenarnya apa aja gitu. Perbedaan dari hukum Newton 1 dan 2 gitu. Kalau Newton 1 itu semua bendanya cenderung mempertahankan keadaannya. Benda yang diam tetap diam gitu. Terus yang bergerak tetap gerak. Terus dan kecepatannya tuh konstan gitu. Sedangkan kalau misalkan Newton 2 itu dinyatakan bahwa percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada benda berbanding lurus. Jadi sama gitu. Dengan besarnya gaya dan berbanding terbalik dengan besar massa benda. Nah, ini saya ada contoh soalnya. Sebuah benda berbahasa 5 kg ditarik dengan tali ke atas bidang miring. Kemiringan 37 derajat terhadap horizontal yang kasar oleh sebuah gaya 71 N. Jika koefisien gesekan antara benda dan bidang adalah 0,4 dan percepatan gravitasi sama dengan 10 meter per second kuadrat, maka percepatan yang dialami benda adalah, nah ini kita masukin aja nih rumusnya. Rumus dari gaya ini. A sama dengan F min mg sin 37 plus u cos 37 per m. Sini kita masukin angka-angka yang tadi di soal ini dan menghasilkan 5 meter per second kuadrat. Gitu. Nah, forum yang kelima ini adalah materinya tentang gelombang elektromagnetik. Perbedaannya apa sih antara gelombang transversal dan longitudinal?
Kalau secara perbedaannya itu ada 4 ya, menurut arah getarnya, medium, polarisasi, terus tekanannya. Kalau transversal itu tegak lurus dengan arah rambatnya membentuk gelombang lurus. Kalau longitudinal itu searah dengan arah rambatnya. Dan kalau menurut medium itu, kalau transversal itu mengalir pada medium padat dan cair. Kalau longitudinal itu pada cair, padat, dan gas saja. Kalau menurut polarisasi itu memiliki arah getar dan arah rambat yang berbeda kalau transversal. Kalau longitudinal itu tidak dapat dipolarisasi karena semua atribut gelombangnya berada dalam arah yang sama. Kalau tekanan itu transversal tidak menimbulkan perubahan tekanan pada medium rambatnya. Kalau longitudinal itu menimbulkan perubahan tekanan. Nah, ini ada contoh soalnya, satu keyboard komputer taraf intensitasnya 60 dB. Hitung jumlah keyboard komputer apabila taraf intensitasnya 80. Ini kita masukin aja rumusnya, T2, terus jawab N sama dengan 100 ya. Nah, ini ada soal yang sama lagi, satu keyboard ini intensitasnya 600 dB. Terus jumlah taraf komputernya itu 800, sama kayak tadi rumusnya, dan menghasilkan N sama dengan 10 pangkat 20. Dan ini ada contoh soalnya lagi. Kalau ini 3 dB dan 10, kita masukin aja yang ada di soal, terus jawabnya N sama dengan 25,118. Nah, forum yang keenam ini adalah tentang materi gelombang cahaya. Dan itu cahaya putih mendekati satu sisi prisma pada sudut kejadian 400. Sudut prisma sama dengan 600. Terus ditanya itu pada sudut berapa lampu merah tidak muncul di sisi lain. Terus pada sudut berapa cahaya biru muncul? Jawabannya itu pada 30 dan 45 derajat. Nah, ini ada soalnya lagi, sebuah celah ganda disinari dengan cahaya yang panjang gelombangnya 640 nanometer. Terus sebuah layar diletakkan 1,5 m dari celah. Jika jarak kedua celah 0,24 mm, maka jarak dua pita teran yang berdekatan adalah pembahasan diketahui. Nih, kita masukin aja yang tadi. Terus jarak dua pita teran berdekatan itu PD per L sama dengan NP sama dengan 4 mm. Terus gelombang rambatnya. Ini materi tentang gelombang rambatnya. Forum ketujuh, yaitu jika waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak A ke B adalah 8 second. Cepat rambat gelombang tersebut adalah panjang gelombang itu 16, waktu getarannya 2. Waktunya itu 8. Ini kita masukin aja rumusnya. Jadi cepat rambat itu 16 per 4 sama dengan 4 meter per second. Jadi contoh lagi nih. Sebuah tali panjang 6 meter. Ujungnya digerakkan sehingga membentuk 2 puncak dan 2 lembah. Waktu yang diperlukan untuk membentuk satu bukit dan satu lembah adalah 1,5 second. Hitunglah kecepatan gelombang tersebut. Ini diketahui getaran 1,5. Ya. Nah, ini ada soal lagi. Waktu yang dibutuhkan gelombang longitudinal untuk merambat dari R ke S yang berjarak 6 meter adalah 2 second. Tentukan periode gelombang dan cepat rambatnya. Nah, ini kita masukin nih yang ada di soalnya, terus kita jawab ini. F sama dengan N per T 2,52 meter per second. Nah, ini forum 8 adalah tentang gelombang berjalan dan resonansi. Perbedaan gelombang berjalan dan resonansi. Resonansinya itu yang diam. Itu kalau berjalan itu ada jenis gelombang yang sama pada setiap titik yang dilalui. Contoh gelombang pada tali dan bunyi. Sedangkan gelombang stasioner atau diam itu adalah jenis gelombang yang berubah-ubah dari 0 sampai nilai maksimum tertentu. Contohnya itu gelombang pada senar gitar yang dipetik. Pasti kalian sering makainya. Nah, ini ada soal lagi, seorang anak berteriak di atas sebuah tebing dan 0,1 second kemudian terdengar bunyi pantul teriakannya. Jika cepat rambat bunyi di udara 340 meter per second, maka jarak antara kedua tebing tersebut adalah, nah diketahuinya nih kita lihat aja dari soalnya. Ini rumusnya sama dengan V kali T per 2 sama dengan 17 meter. Terus perbedaan organa terbuka dan tertutup apa sih? Kalau organa terbuka itu renggangan yang bersesuaian dengan perut gelombang dalam gelombang transversal. Nada terendah dicapai ketika panjang pipa sama dengan panjang gelombang
panjang setengah gelombang. Contohnya itu kolom utara. Kalau pipa organ tertutup, itu rapatan pada bagian yang tertutup dan renggangan pada bagian pipa yang terbuka. Hal tersebut analog dengan simpul di bagian pipa tertutup dan perut di bagian pipa terbuka. Nada terendah yang dicapai oleh pipa ini adalah ketika panjang pipa sama dengan 1/4 panjang gelombang yang terdapat dalam pipa. Contoh tabung tertutup. Ini forum 9 itu tentang osilasi. Sebuah benda bermassa 50 gram bergerak harmonis sederhana dengan amplitudo 10 cm dan periode 0,2 second. Besar gaya yang bekerja pada sistem saat simpangannya adalah, ini rumusnya K sama dengan mw kuadrat. Kita masukin aja yang ada di sini sama rumusnya, terus hasil itu ada 2,5 N. Itu gelombang tali dan bunyi adalah forum ke-10. Sebuah gelombang transversal memiliki frekuensi sebesar 0,25 Hz. Jika panjang gelombang adalah 0,125 meter, tentukan cepat rambat gelombang tersebut. Nyatakan dalam satuan cm per second. Nah ini rumus, ini yang diketahuinya. Rumusnya V sama dengan PF. Tinggal dikali aja 0,2 kali 0,2, terus kita bulatin jadi 6,25 cm per second. Terus forum yang 11 itu superposisi dan gelombang berdiri. Yang ketiga dihitung dari ujung terikat. Yaitu nih, kita masukin aja yang diketahuinya. Terus ditanyanya jarak perut ketiga diukur dari ujung terikat. Jawabnya ini rumusnya XPN sama dengan 2N-1/4 Pi. Berarti XP3 sama dengan 0,5 meter. Dan forum ke-12 yaitu tentang efek Doppler. Ini suatu sumber bunyi dengan frekuensi 720 Hz berlawanan arah dan menjauhi pendengar yang bergerak dengan kejauhan 25 meter per second. Ternyata frekuensi bunyi yang didengar oleh pendengar adalah 630 Hz. Jika kelajuan perlambatan bunyi adalah 340 meter per second, berapa kecepatan sumber bunyinya? Nah, ini rumusnya nih, Fp sama dengan Fv plus Vs. Nah, ini kita langsung masukin aja angka-angkanya ya. Berarti hasilnya S sama dengan 20 meter per second. Forum yang terakhir adalah forum ke-13, yaitu tentang gelombang kecut. Soalnya itu kecepatan pesawat 250 meter per detik dan kecepatan suara dalam pesawat 75 meter per detik. Hitung bilangan Mach sama wilayahnya. Nah, ini V-nya itu kecepatan benda, C-nya itu kecepatan suara. V-nya 250 meter per second, C-nya 75 meter per second, tinggal bagi aja 3,33. Berarti bilangan Mach-nya 3,33. Wilayahnya itu supersonik, karena wilayah ini nilai bilangan Mach-nya adalah lebih dari 1,0. Baik, terima kasih penjelasan dari saya tentang forum yang sudah saya kerjakan dari forum 1 sampai 13. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.